Sesi kedua, Anda dirancang untuk kesukaan Allah. Selamat datang kembali pada pelajaran kita. Pada sesi lalu kita sudah mengawali serial ini dengan pertanyaan, sebenarnya untuk apa aku ada? Dan kita sudah belajar apa manfaatnya kalau kita tahu 5 tujuan Allah untuk kita dan menjalani hidup yang digerakkan oleh tujuan. Kita bicara bagaimana tujuan dapat memberikan fokus pada hidup, menyederhanakan hidup, dan memberikan hidup lebih memiliki arti dan motivasi. Hidup akan jauh lebih terpenuhi kalau kita tahu untuk apa kita ada. Dalam sesi ini kita akan belajar tujuan pertama dari kelima tujuan Allah untuk Anda. Anda direncanakan untuk kesenangan Allah. Ini adalah tujuan pertama bagi hidup Anda, untuk memuliakan Allah. Anda diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Kalau Anda belum benar-benar mengerti hal itu, hidup tidak akan ada artinya. Ini semua diawali dari Allah, bukan Anda. Anda ditempatkan di planet ini agar Allah bisa mengasihi Anda dan menikmati Anda, dan sebaliknya agar Anda juga bisa membalas. Memang kelihatannya mengherankan, tapi Anda diciptakan agar memiliki hubungan yang akrab dengan Allah, bukan sebuah agama, tapi sebuah hubungan. Allah tahu segalanya tentang Anda dan tetap mengasihi Anda, dan Dia ingin agar Anda mengenal Dia dan membalas kasih-Nya. Alkitab menggunakan satu kata untuk tujuan pertama ini. Sayangnya kata ini sudah disalahgunakan sampai kehilangan arti aslinya yang benar. Kata itu adalah penyembahan. Kalau saya menyebutkan kata penyembahan, apa yang ada dalam benak Anda? Tergantung pada latar belakang agama Anda. Mungkin Anda pikir kebaktian gereja dengan nyanyian, doa, dan khotbah, atau mungkin tentang upacara, lilin, dan perjamuan. Untuk kebanyakan orang, arti penyembahan hanya terbatas pada hari Minggu pagi saja. Yesus mendefinisikan penyembahan secara jauh berbeda. Suatu hari ada orang tanya pada Yesus, perintah apa yang paling penting dalam Alkitab? Yesus menjawabnya, aku akan merangkum Alkitab dalam 2 kalimat. Perintah yang utama adalah kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap pikiranmu. Perintah kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yesus mengatakan bahwa belajar mengasihi Allah dengan segenap keberadaan kita adalah tujuan utama dalam hidup kita. Ini adalah penyembahan sejati. Penyembahan adalah mengasihi Allah. Itu adalah hidup yang mendatangkan kesenangan bagi Allah. Semua hal yang lain, musik, nyanyian, doa, dan lain-lain hanyalah sarana untuk menyembah. Tapi penyembahan sejati adalah apa yang ada dalam hati. Mengekspresikan kasih kepada Allah dan hidup untuk menyenangkan hatinya. Pokoknya penyembahan tidak hanya sekedar pergi ke gereja. Penyembahan adalah gaya hidup yang mengasihi Allah. Jadi bagaimana menjalankan gaya hidup penyembahan? Bagaimana hidup yang menyenangkan Allah? Kalau Anda punya Alkitab, mari kita buka Roma 12. Paulus mempersembahkan beberapa pasal. Pertama, menjelaskan tentang indahnya penyembahan. Begini latar belakangnya. Di 11 pasal pertama dari kitab ini, Paulus menjelaskan tentang keselamatan, pengampunan, keamanan dalam Kristus, dan semua yang telah Allah lakukan. Lalu di pasal 12, dia berbalik arah dan mengatakan pada kita bagaimana kita seharusnya menanggapi anugerah dan kasih Allah dalam 11 pasal sebelumnya. Kalau kita tahu apa yang telah Allah lakukan bagi kita, seperti menciptakan kita, mengirimkan Yesus, dan mempersiapkan rumah kekal kita di surga, apa seharusnya tanggapan kita? Inilah kata Paulus dalam Roma 12 ayat 1. Oleh sebab itu aku mendorong kau, saudara-saudaraku. Sekarang kita berhenti sebentar. Kalau ada frasa oleh sebab itu di Alkitab, harus cari dulu mengapa frasa itu dipakai. Di sini Paulus mengatakan karena Allah telah menunjukkan anugerah dan kebaikannya pada kita. Seperti apa yang Paulus telah jelaskan dalam ke-11 pasal sebelumnya, inilah yang harus kita lakukan. Dengan kata lain, oleh sebab itu, kita lanjutkan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat-ayat ini menjelaskan apa artinya menjalankan hidup yang menyembah Allah, yaitu tujuan Allah yang pertama dalam menciptakan Anda dan menempatkan Anda di planet ini. Ini langkah-langkah hidup dalam penyembahan. Pertama, Anda harus mengabdikan diri Anda kepada Allah. Roma 12 ayat 1 mengatakan, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Langkah pertama menjalankan hidup dalam penyembahan yang menyenangkan Allah adalah mempersembahkan, mengabdikan, dan menyerahkan hidup Anda secara total kepada Allah.
Itu artinya rela melakukan apa saja yang Allah ingin Anda lakukan dengan hidup Anda. Bahkan sebelum Anda tahu apa itu. Mempersembahkan hidup kepada Allah adalah bagian pertama dari penyembahan. Di waktu mendatang kita akan menemukan tujuan-tujuan Allah yang lain dalam hidup Anda. Tapi Anda tidak dapat melakukan tujuan itu tanpa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan berkata, Tuhan, aku ingin hidup untuk tujuanmu, bukan tujuanku. Aku ingin hidup menurut rencanamu, bukan rencanaku. Itu awalnya. Seorang ahli teologi Bob Dylan pernah mengatakan Anda harus melayani orang lain. Dia benar. Masing-masing kita akan melayani sesuatu atau orang lain. Kalau Anda tidak menempatkan Allah di pusat kehidupan Anda akan menempatkan hal lain di situ yang tidak selayaknya berada di situ, suatu benda, suatu hubungan, uang, atau bahkan diri sendiri. Ini adalah sumber stres nomor 1. Menyembah hal lain lebih daripada menyembah Allah. Kita pasti akan mengalami stres. Ayat ini menunjukkan 3 karakteristik hidup yang Allah ingin kita jalankan, yang mana hal itu bisa membuat Allah tersenyum, yang menyenangkan pencipta kita. Pertama, penyembahan adalah pengabdian hidup Anda kepada Allah secara sukarela. Alkitab mengatakan, persembahkanlah tubuhmu. Mempersembahkan artinya memberikan dengan sukarela. Tentu saja Allah punya hak untuk menuntut agar kita hidup untuk Dia, karena kita tidak mungkin hidup kalau Dia tidak izinkan. Tapi Allah ingin agar kita mengasihinya dengan sukarela. Dia memberikan pilihan pada kita. Terjemahan Williams atas ayat ini berbunyi, buatlah keputusan untuk mengabdi dengan tubuhmu. Dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai di sini sebenarnya sama dengan membuat reservasi meja di sebuah restoran. Mejanya akan dikhususkan bagi Anda, tidak seorang pun bisa memakai meja itu. Ada kartu reservasi meja untuk Anda. Sama juga dengan Anda taruh sebuah kartu reservasi dalam hidup Anda dan berkata, Tuhan, hidupku, waktuku, uangku, diriku sudah direservasi untukmu. Ini dilakukan dengan sukarela. Kadang orang non-Kristen melihat orang Kristen dan berpikir kita menyembah dan hidup untuk Allah karena rasa takut, kewajiban atau tekanan. Bukan sama sekali. Penyembahan sejati adalah secara sukarela. Kita hidup untuk Allah bukan karena kewajiban, tapi karena rasa terima kasih. Kalau Anda tidak ingin menyembah Allah atau hidup untuk menyenangkannya, itu akan menyingkapkan satu hal. Bahwa Anda tidak mengerti seberapa besar Allah mengasihi Anda. Kalau Anda benar-benar mengerti seberapa banyak yang Allah telah lakukan, Anda pasti akan segera mempersembahkan sisa hidup Anda dengan hidup untuk Allah. Dan tujuannya bukan rencana atau angan-angan Anda. Allah itu Bapa yang penuh kasih, bukan majikan yang kejam. Jadi kita mempersembahkan hidup kita dengan sukarela. Kedua, ayat ini mengajarkan penyembahan adalah pengabdian praktis dari hidup Anda kepada Allah. Bukan hanya sukarela, tetapi juga praktis. Perhatikan ayat yang mengatakan persembahkan tubuhmu. Apa artinya itu? Mengapa Allah menginginkan tubuh kita? Lihat tubuh saya ini, masa Allah menginginkannya? Tapi tanpa tubuh, kita tidak dapat berbuat banyak. Sekarang Allah menempatkan Anda dalam tubuh duniawi. Untungnya kita tidak akan memiliki tubuh ini selamanya. Anda akan mendapatkan yang baru dan kekal. Tapi sementara Anda berada di bumi, Allah berkata, berikan apa yang kau punya. Saya rasa orang Kristen perlu pakai kaos dengan tulisan, tubuh ini milik Tuhan. Karena Allah ingin tubuh Anda. Mengapa Allah tidak berkata, persembahkan jiwamu atau persembahkan rohmu? Mengapa dia bilang persembahkan tubuhmu? Karena kalau Anda memberikan tubuh Anda, itu berarti Anda melakukan sesuatu yang praktis. Pernah Anda dengar seseorang berkata, saya tidak dapat datang ke rapat malam ini, tapi saya akan bersama Anda dalam roh. Anda tahu apa artinya? Tidak ada. Roh Anda tidak ada di sana. Selama Anda hidup, roh Anda berada di mana tubuh Anda berada. Kalau tubuh Anda tidak di sana, roh Anda pun tidak ada di sana. Praktis bukan penyembahan sejati itu? Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kapan saja Anda memakai tubuh Anda untuk tujuan-tujuan Allah, Anda menyembah, baik Anda sedang di dalam kebaktian atau tidak. Kalau kita memakai tubuh untuk kemuliaan Allah, maka kita sedang menyembah. Penyembahan bukan hanya praktis dan sukarela, tapi penyembahan adalah pengabdian dari hidup Anda yang selengkapnya kepada Allah. Itu adalah yang ketiga. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Apa pula artinya itu? Itu artinya begini. Allah mengorbankan dirinya untuk Anda dengan mengirimkan anaknya Yesus untuk mati bagi Anda.
Karena dia mengorbankan hidupnya, Anda sekarang bisa hidup selamanya bersama Allah dalam kekekalan. Sebagai gantinya, Allah ingin Anda memberikan hidup Anda selengkapnya baginya. Dia hanya meminta Anda untuk melakukan apa yang telah dilakukannya untuk Anda. Pengorbanan artinya pengabdian selengkapnya kepada Allah. Seringkali kita berpikir kalau kita memberikan korban, kita membayangkan sesuatu yang mati. Allah tidak ingin Anda mati, Dia ingin Anda hidup. Dia ingin agar Anda hidup untuk Dia. Tapi ada satu masalah dengan persembahan yang hidup. Dia bisa merangkak keluar dari altar, banyak dari kita yang melakukannya. Kita datang ke gereja dan menyanyi Maju Laskar Kristus, dan lalu seperti orang kalah perang hari Seninnya. Saudara, penyembahan adalah pengabdian dari saat ke saat. Penyembahan itu seumur hidup. Alkitab mengatakan bahwa kalau saya mempersembahkan hidup saya kepada Allah dengan sukarela, praktis dan selengkapnya, dan kalau saya mengabdikan diri saya dalam memenuhi tujuannya menciptakan saya, hasilnya adalah hidup saya menjadi kudus dan berkenan atau menyenangkan Allah dan juga ibadah yang sejati. Dalam banyak gereja, penyembahan hanyalah sinonim dari musik. Kita mengatakan pertama kita ada penyembahan, lalu kita mendengarkan pengajaran atau khotbah. Atau saya senang musik penyembahannya. Seakan-akan penyembahan sama dengan musik. Penyembahan itu jauh lebih dari sekedar musik. Penyembahan bukan hanya yang kita lakukan di gereja hari Minggu. Penyembahan adalah apa yang terjadi bila kita hidup untuk menyenangkan Allah. Bagian pertama dari menjalankan hidup dalam penyembahan adalah prinsip pengabdian. Mempersembahkan diri kita secara total kepada Allah dengan sukarela, praktis, dan sepenuhnya. Bagian kedua, hidup penyembahan adalah satu prinsip di ayat berikutnya yang saya sebut sebagai prinsip insulasi. Untuk menyenangkan Allah, kita perlu menginsulasikan hidup kita dari pengaruh dunia yang negatif dan penuh dosa. Bukan isolasi, tapi insulasi. Ada perbedaan besar. Saya akan jelaskan. Bagian pertama dari Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apa yang Paulus maksudkan dengan ini? Apa maksudnya serupa dengan dunia? Yang Paulus maksudkan dengan dunia bukanlah orang di dunia ini, karena Alkitab mengatakan Allah mengasihi semua orang di dunia. Itu sebabnya dia mengirimkan Yesus untuk mati bagi kita. Di sini, Allah berbicara tentang sistem nilai duniawi, bukan orang. Dia berkata kalau kamu ingin hidup yang menyenangkanku, penyembahan hidup yang sejati, kamu tidak dapat tetap mementingkan diri sendiri, egois, materialistis, mentalitas yang penting saya dulu yang ada di antara orang tidak percaya. Itu adalah filsafat dunia. Jangan terdorong pada cetakan itu, tampillah berbeda. Sebuah kartun Peanuts yang ditayangkan beberapa tahun yang lalu menyimpulkannya begini, saya bisa menolak setiap tekanan selain tekanan dari sesama. Terjemahan Phillips atas ayat ini dinyatakan begini, jangan izinkan dunia memeras Anda ke dalam cetakannya. Pernahkah Anda merasa tertekan oleh dunia agar Anda mengikutinya? Kita bisa merangkumnya dalam satu ungkapan, semua orang juga melakukannya. Tapi itu bukan berarti boleh dilakukan. Bagaimana kita bisa hidup di dunia tanpa terinfeksi oleh nilai-nilainya? Jawabannya bukan isolasi dan juga bukan imitasi, tapi insulasi. Mari saya jelaskan. Kebanyakan orang Kristen berada di ekstrim yang satu ke ekstrim yang lain. Kalau sedang berhubungan dengan dunia, beberapa menjadi para isolasionis. Mereka berkata, saya tidak mau berhubungan dengan dunia. Saya tidak mau nonton ke bioskop, nonton televisi, membaca surat kabar, atau belanja di toko-toko tertentu. Saya akan berada sejauh-jauhnya dari orang tidak percaya. Beberapa malahan tinggal di biara. Kebanyakan hanya menciptakan kebudayaan Kristen versi mereka sendiri. Ada masalah dengan isolasi. Yesus tidak suka. Dia mengatakan pada kita untuk membagikan kabar baik kepada orang tidak percaya dan dia memberi teladan dengan sering berteman dengan orang tidak percaya sampai para ahli agama menyebutnya sebagai teman pendosa. Kalau kita ingin serupa dengan Yesus, kita perlu berteman dengan para pendosa juga. Dan saya ingatkan Anda juga berdosa. Isolasi bukanlah cara yang tepat. Tapi di lain pihak ada orang Kristen yang ke ekstrim yang lain dan menjadi persis seperti dunia. Mereka meniru semua yang mereka lihat dalam kebudayaan dunia, apapun yang dunia lakukan mereka lakukan. Mereka ingin bisa cocok dengan lingkungan, akibatnya mereka kehilangan ciri khasnya. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa pemecahannya bukan imitasi, jadi seperti dunia dan juga bukan isolasi menjauh dari dunia. Bagaimana kita menjalani hidup yang menyenangkan Allah? Jawabannya adalah insulasi dan infiltrasi. Kita menginsulasi dan menginfiltrasi dunia. Saya beri contoh. Saya senang makan seafood.
Kalau saya memesan seekor ikan pedang di sebuah restoran, sebelum saya makan, saya taruh sedikit garam di atasnya. Pikirkanlah itu, ikan pedang itu telah berdiam di air asin sepanjang hidupnya. Tapi sebelum saya memakannya, saya masih juga perlu memberinya garam. Kalau Allah dapat memelihara seekor ikan dalam air asin sepanjang hidupnya tanpa garam itu meresap ke tubuhnya, Allah pasti bisa memelihara kita ke dalam dunia non-Kristen tanpa kita terinfeksi. Itu namanya insulasi. Perhatikan frasa jangan menjadi serupa. Kebanyakan orang mengambil keputusan mereka berdasarkan apa yang bisa diterima oleh orang. Mereka membangun hidup mereka seputar pendapat publik, apa yang populer, apa yang oke, bukan pada kehendak Allah. Kalau Anda serius tentang menjalankan hidup dalam penyembahan, Anda tidak bisa mengkhawatirkan tentang apa yang dipikirkan oleh orang lain. Anda harus berinsulasi. Mari kita ulangi. Pertama, kalau ingin menjalankan hidup dalam penyembahan, harus memberikan hidup Anda kepada Allah dengan sukarela praktis seutuhnya. Kedua, Anda harus belajar hidup di dunia tanpa dunia mengendalikan Anda. Ada satu kunci lagi di ayat ini. Yang ketiga, dalam menjalankan hidup penyembahan, yaitu prinsip transformasi, artinya memfokuskan pikiran kita pada Allah. Paulus mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Lingkari kata berubah, kata yang menarik dari bahasa Yunani, yaitu metamorfosis. Saya tahu Anda pasti ingat di pelajaran biologi dulu, suatu proses seekor ulat yang mengalami perubahan dari binatang jelek menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Inilah yang Allah ingin lakukan pada Anda. Penyembahan selalu mengubahkan kita. Makin kita fokus kepada Allah, makin hidup kita bertransformasi dari ulat jelek menjadi kupu-kupu yang indah yang bisa terbang. Bagaimana terjadinya? Ini terjadi dengan banyak cara, tapi saya akan menyebutkannya hanya satu saja. Kalau kita fokus pada Allah dalam penyembahan, kita bisa melihat kemegahannya yang akan selalu meringankan masalah kita. Makin Anda melihat kemegahan Allah dalam penyembahan, masalah Anda makin berkurang. Bagaimana cara memperbarui budi? Dengan menetapkan pikiran pada Kristus, memikirkan Allah sepanjang hari, menit ke menit, fokus pada Dia. Kalau kita lakukan ini, kita tidak lagi fokus pada diri sendiri, tapi fokus pada Allah. Mazmur 16 ayat 8-9 mengatakan, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Paulus menutup kedua ayat tentang penyembahan ini dengan memberikan 3 alasan. Mengapa kita harus hidup menyenangkan Allah? Perhatikan frasa terakhir. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Pikirkan ini. Pertama, menjalankan hidup dalam penyembahan adalah hidup yang baik. Benar-benar hidup yang baik. Bukan seakan-akan baik. Hidup menurut rencana Allah, kata Yunani yang arti harafianya berkualitas tinggi. Rencana Allah adalah hidup yang baik. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Hidup dalam penyembahan itu menyenangkan dan penuh semangat. Yang kedua, menjalankan hidup dalam penyembahan adalah menyenangkan. Pasti tidak pernah terpikirkan. Ini berarti enak dinikmati. Mungkin Anda berpikir menjalani hidup untuk Allah itu sulit, banyak beban dan tertekan. Atau mungkin Anda pikir hidup penyembahan membosankan dan tidak menarik. Allah berkata malah sebaliknya. Ini adalah rahasia untuk menikmati hidup. Hubungan harmonis dengan Sang Pencipta adalah rahasia agar Anda dapat benar-benar menikmati hidup. Anda tidak akan pernah merasa lebih berbahagia daripada menjalankan hidup dalam penyembahan khusus untuk Allah. Akhirnya, menjalankan hidup dalam penyembahan adalah sempurna. Sempurna bukan berarti tanpa dosa, tidak ada dari kita yang begitu. Tapi artinya lengkap, utuh, dan tidak ada yang hilang. Harafianya ini berarti rencana Allah bagi hidup Anda itu sudah diatur rapi sekali. Sangat sesuai dan cocok seperti jas yang dibuat dengan teliti. Karena ini adalah tujuan pertama tentang mengapa kita diciptakan. Kalau kita lakukan, kita baru sadar bahwa kita ada untuk mengenal dan mengasihi Allah. Kita sampai pada akhir sesi tentang tujuan pertama dari hidup. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pribadi. Apakah Anda telah benar-benar mengabdikan hidup pada Kristus? Sudahkah Anda mempersembahkan tubuh kepada Allah? Sudahkah Anda berkata, Tuhan, tujuan pertama hidupku adalah mengenalmu lebih baik, belajar mengasihimu, dan memenuhi tujuan-tujuanmu menempatkan aku di bumi ini? Saya mau terus terang. Kalau Anda belum sampai pada titik itu, belum mengalami hidup yang sebenarnya, Anda hanya ada. Sebelum kita tutup, mari kita semua menundukkan kepala dan berdoa bersama-sama.
Bapa, terima kasih atas firman-Mu dan betapa jelas bisa dimengerti sebagai bimbingan hidup kami. Semoga bacaan harian dalam buku kehidupan yang digerakkan oleh tujuan dapat menolong kami semua mengerti arti sepenuhnya apa itu hidup untuk menyenangkan-Mu. Kami akan mempelajari tuntunan itu dengan seksama. Kami ingin mulai dengan langkah-langkah ini. Sekarang bergabunglah berdoa bersama saya dengan perlahan dalam lanjutan dari doa ini. Bapa, saya ingin menjalani hidup yang Engkau maksudkan untuk saya. Hidup yang baik, menyenangkan, dan lengkap yang telah rapi dibuat untuk saya. Saya ingin belajar menjalani kehidupan dalam penyembahan untuk menyenangkan-Mu. Hari ini, sekarang ini, saya ingin mempersembahkan diri saya kepada-Mu secara sukarela, praktis, dan seutuhnya. Saya berikan sebanyak mungkin diri saya sebagaimana saya mengerti kepada-Mu sebanyak yang saya mengerti. Dan saya minta agar Engkau menolong saya hidup menyenangkan-Mu, bukan pendapat orang lain. Tolong saya berada di dunia, tapi bukan dari dunia. Saya minta Engkau mengubahkan cara berpikir saya mengenai hidup ini dalam minggu-minggu mendatang, sementara saya mempelajari tujuan-tujuan penciptaan diri saya. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih telah kita selesaikan sesi ini tentang diciptakan untuk menyenangkan Allah. Dan kita akan belajar ke 4 tujuan yang lain. Tuhan memberkati. Selamat berdiskusi.